Halo, apa kabar kalian? Share lah ya. Kembali lagi di channel Van Halen Movie. Kali ini kita mau review film berjudul Cross the Line yang dirilis tahun 2022. Film ini akan menceritakan seorang pria bernama Danny. Dia adalah pria yang baik dan polos, Wak. Danny adalah lelaki kantoran pada umumnya yang hari-harinya bekerja dan tidak begitu ada yang spesial dari dirinya. Namun suatu hari dia nggak sengaja membunuh seseorang. Loh, kok bisa pria yang kayak gini tiba-tiba bunuh orang, Wak? Lalu apakah yang terjadi pada Danny selanjutnya? Ya udah, tanpa basa-basa lagi kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film dibuka memperlihatkan pria yang kita ceritakan tadi. Dia adalah Danny. Danny bekerja di sebuah kantor sebagai sales travel. Danny suka menghabiskan waktunya sendirian atau bisa dibilang introvert lah. Suatu hari dia mendapatkan kabar duka bahwa ayahnya baru saja meninggal dunia. Danny pun kemudian datang ke sana dan sangat bersedih dengan kepergian ayahnya. Begitu juga dengan adiknya ini yang bernama Laura. Adiknya ini sangat sedih ketika kehilangan ayahnya, Wak. Setelah dari situ, Danny pun melanjutkan hidupnya kembali dan bekerja seperti biasanya. Lalu tiba-tiba hari ini adiknya si Laura datang ke kantornya. Nah, si Laura ini tahu abangnya terlalu kaku dan selalu menghabiskan waktunya untuk bekerja. Jadi Laura menawarkan abangnya untuk liburan dulu ke luar negeri. Dan Laura yang akan membayarkan semua tagihannya. Baginya yang penting abangnya ini healing dulu lah biar gak stres sekali yang kerja itu, ya kan, Wak? Enak ya punya adik pengertian kayak gini. Awalnya Danny menolak, tapi Laura memaksa dan akhirnya Danny pun mau. Singkat cerita, di malam harinya Danny setelah pulang kerja singgah makan dulu. Lalu tak berapa lama kemudian dirinya didatangi seorang wanita asing yang tiba-tiba minjam duit buat bayar makannya. Ya pasti Danny terkejut dong di sini. Tapi ya karena cuman bayar makan aja, apa salahnya? Akhirnya Danny pun memberikannya. Kemudian wanita itu membayar makanannya lalu pergi. Loh, kok gak ada sopan-sopannya kawan ini? Oke, lanjut. Setelah itu Danny pun keluar dan wanita tadi datang lagi menghampirinya, Wak. Di sini wanita itu meminta maaf dengan cara yang tadi yang gak sopan. Lalu dia memperkenalkan dirinya, namanya adalah Mila. Di sini Mila mengajak Danny untuk ikut dengannya dan akan membayar uang yang dia pakai tadi. Tapi Danny menolak karena dia ikhlas kok membayarkan makanannya si Mila. Lalu tiba-tiba si Mila malah nangis, Wak. Dia memohon ke Danny agar ikut dengannya sekarang. Mila mengaku baru saja mengalami hari yang buruk. Akhirnya karena kasihan Danny pun mau ikut dengannya. Mila mengajak Danny pergi ke sebuah bar yang sudah tutup. Nah, ternyata si Mila bekerja di situ dan dia tahu di mana kunci bar itu disembunyikan. Kuncinya ada di bawah pipa itu, Wak. Lalu Mila mengajak Danny untuk masuk ke dalam. Nah, di sini Danny pun bingung dan agak takut ya. Mau ngapain orang ini coba membobol masuk ke dalam? Lalu di sini Mila memaksa dan meyakinkan Danny semua akan baik-baik saja. Ya udah tuh, akhirnya Danny pun mau dan ikut masuk ke dalam. Danny tampak sangat ketakutan dan gak pernah melakukan hal segila ini. Mila kemudian mematikan alarm bar itu dan karena dia emang kerja di sini, jadi dia tahu cara mematikan alarmnya. Mila lalu memberikan uang pengganti yang dia pinjam tadi dengan uang yang diambil di mesin kasir. Tapi Danny lagi-lagi memang menolak duit itu. Dia ikhlas membayar makanannya Mila tadi. Ya udah, karena Danny gak mau duit, jadi Mila ingin membuatkan tato pada Danny secara gratis. Nah, jadi si Mila ini emang kerjanya pembuat tato ya, Wak. Ya jelas makin bingung lah si Danny di sini. Orang dia pun nggak mau bikin tato sebenarnya. Dia juga nggak tahu mau bikin tato gambar apa, Wak. Lalu di sini Mila kembali memaksa Danny. Ya karena bujukannya akhirnya si Danny pun mau dibuatkan tato. Kemudian Mila menato Danny di tangannya. Nah, di sini terlihat Danny mulai tertarik dengan kegilaannya si Mila ini, Wak. Oke, lanjut. Setelah tatonya selesai, Mila mengajak Danny untuk berfoto dulu sebelum pergi. Jadi Mila emang selalu mengkoleksi foto-foto dari orang-orang yang telah dia tato. Setelah itu Mila mengajak Danny segera pergi dari sini, Wak. Ya karena sebentar lagi teman-temannya akan datang ke sini juga untuk bersenang-senang. Mila nggak mau mereka tertangkap basah di sini. Kemudian mereka berdua pun keluar dan menutup kembali toko itu. Nah, di sini Danny udah pengen kali pulang, Wak. Karena dia udah takut juga lama-lama sama si Mila ini. Tapi si Mila ini malah mengajak Danny untuk ikut bersamanya lagi. Dia diajak ke apartemennya Mila. Nah, mendengar tawaran itu agak susah lah nolak si Danny ini ya kan, apalagi diajak ke apartemen. Oke, lanjut. Mereka pun sampai ke apartemennya Mila. Danny langsung disuguhkan dengan alunan musik yang sangat keras dan minuman-minuman nikmat lah ya kan. Danny sebenarnya nggak minum, Wak, tapi apa boleh buat, dia dipaksa sama si Mila. Koknya Danny jadi penurut lah dibikin si Mila ini dari tadi. Udah tuh, kalian pun tahu arahnya ini kemana ya kan. Mila menggoda Danny sampai dia pun gak bisa menahan nafsunya lagi. Danny kemudian terpancing terus-terus dan akhirnya menginjak si Mila. Tapi tiba-tiba saat akan dieksekusi sama si Danny ini, pintu mereka digedor sangat keras.
Nah di sini Mila malah menyuruh Dani untuk membuka pintu itu. Ya Dani bingung dong, kok dia pula yang membuka. Ditambah lagi yang gedor-gedor pintunya itu teriak-teriak dari luar. Dani ya sangat ketakutan di sini. Akhirnya mau nggak mau dia pun membukakan pintu itu. Nah ternyata yang datang itu adalah pacarnya si Mila ini, Wak. Waduh, kejebak dong si Dani di sini. Pacarnya ini marah-marah dan nggak terima. Dia sangat geram saat melihat pacarnya berselingkuh. Nah ternyata Mila melakukan itu karena diselingkuhi duluan, Wak. Pacarnya ini ketahuan selingkuh juga dengan wanita lain sebelumnya. Itu makanya tadi si Mila stres sekali ya kan kita lihat. Jadi dia sengaja membawa Dani kemari dan membuat pacarnya ini cemburu juga. Tapi pacar si Mila ini emang ada gila-gilanya. Dia pun mengajar habis-habisan si Dani di situ. Dani mencoba ingin menelpon polisi tapi ditahan dan gak dikasih pergi sama si abang ini. Lalu Mila dan pacarnya ini ribut keras dan membuat tetangga menelpon polisi, Wak. Lalu di sini Dani berusaha mau kabur lagi namun malah salah masuk ruangan. Dani di sini sangat panik dan ketakutan. Nah si abang ini udah pengen kali ngebunuh si Dani di sini, Wak. Tapi Mila menyuruh pacarnya ini berhenti. Atau kalau enggak dia akan bunuh diri sekarang juga. Tapi emang abang ini udah ada gila-gilanya. Dia nggak peduli dan menghajar si Dani lalu mencekiknya. Kemudian Dani mencoba melepaskannya namun si abang ini terlalu kuat tenaganya. Dani pun melihat ada sebuah pisau di sampingnya. Dia meraih pisau itu dan langsung menikam si abang itu berkali-kali hingga tewas, Wak. Mila pun sangat syok melihat pacarnya telah dibunuh. Dani di sini sangat panik dan kebingungan. Tambah lagi polisi juga sudah datang ke situ karena tadi sempat ditelepon oleh tetangganya. Lantas Dani yang panik pun langsung kabur dari situ. Dani kemudian ke rumahnya dan membersihkan dirinya. Lalu Dani mencoba mengecek berita di internet. Dan benar saja di berita itu sudah keluar kasus pembunuhan yang terjadi. Namun di situ ditulis pelakunya masih dicari. Dani pun sadar dirinya sekarang adalah buron. Dia kemudian membakar bajunya dan menghilangkan bukti yang ada. Di sini Dani benar-benar bingung mau harus apa. Dia ingin menelpon adiknya si Laura tadi tapi nggak mungkin juga, takut adiknya jadi susah. Nah dia teringat tadi udah memesan tiket ke luar negeri ya kan. Jadi Dani malam itu langsung segera berangkat menuju ke bandara. Dia berencana kabur ke luar negeri. Dani di sini masih merasa puyeng karena tadi kebanyakan minum, Wak. Tapi Dani berusaha tetap fokus. Nah sialnya Dani melihat jalan menuju bandara sudah dipenuhi razia polisi. Ya karena mereka kan mencari buronan pembunuhan tadi. Jadi polisi pun udah melakukan pemeriksaan menuju bandara. Dani pun panik dan langsung memutar mobilnya. Kemudian ada polisi yang melihat Dani memutar balik saat melihat razia. Polisi itu pun langsung mengejar Dani dan menyetop mobilnya, Wak. Nah di sini Dani berusaha untuk tetap tenang. Polisi kemudian menyuruh Dani menunjukkan surat-surat kendaraannya. Untungnya surat-suratnya si Dani itu lengkap. Tapi polisi sadar Dani dibawa pengaruh alkohol. Jadi mobil Dani ditilang dan dia disuruh pulang jalan kaki. Kok ngeri kali ya polisi Spanyol ini menilang orang. Ya udah Dani di sini nggak tahu harus mau kemana lagi. Jadi dia memutuskan untuk menemui adiknya yang di kantor. Untungnya Laura masih lembur dan berada di kantor. Dia bertemu dengan Laura dan menceritakan semuanya. Setelah tahu semuanya, Laura kemudian menghubungi kenalan yang ada di kepolisian. Orang dalamnya lah maksudnya, Wak. Lalu Laura mendapat info soal pembunuhan tadi. Katanya pembunuhnya masih belum teridentifikasi. Kemudian Laura bertanya ke abangnya ini, apakah dia ada memberikan KTP atau melakukan transaksi digital dengan wanita itu. Lalu Dani mengatakan dia hanya memberikan uang cash dan tidak ada nama sama sekali. Laura yang mendengarnya pun sedikit lega. Jadi besar kemungkinan abang ini nggak akan ketahuan. Lalu di sini Dani baru ingat bahwa tadi Mila sempat mengambil foto mereka berdua. Yang di bar tadi tuh waktu mereka buat tato. Tapi Laura kembali menenangkan abangnya ini. Bukti foto itu belum cukup kuat seharusnya. Kemudian Laura meminta abangnya ini untuk tenang dulu dan pulang ke rumah. Dia yakin semua akan baik-baik saja. Singkat cerita Dani pun kembali ke rumahnya. Namun di sini Dani sangat gelisah dan gak bisa tenang, Wak. Dia kepikiran dengan foto yang ada di bar tadi. Akhirnya Dani pun nekat dan kembali ke bar yang tadi. Dia mengambil kunci di bawah pipa dan membuka pintu bar itu. Perlahan Dani masuk ke dalam dan segera mengambil foto yang tadi. Sialnya teman-temannya Mila ada di bar itu sedang bersenang-senang. Dani pun langsung bersembunyi dan gak bisa keluar. Saat bersembunyi, Dani dapat kabar bahwa ternyata si Mila bunuh diri. Polisi jadi berpikir bahwa Mila lah pembunuh pacarnya itu. Karena informasi dari tetangga mereka sering bertengkar. Jadi polisi menganggap Mila bunuh diri setelah membunuh pacarnya sendiri. Mendengar hal itu Dani pun sangat lega, Wak. Dani kemudian melihat kondisi dan mencoba mencari jalan keluar dari bar itu. Tapi siangnya pintu bar udah ditutup dan alarm berbunyi. Akhirnya Dani pun ketahuan.
Dani kemudian berlari kabur dan melompat dari jendela. Dia berlari terus dan terus, namun orang-orang itu tak membiarkannya pergi. Dani yang melihat dia bakalan bonyok dihajar oleh berandalan-berandalan itu nggak bisa berpikir normal. Dia kemudian mencuri sebuah mobil dan kabur, Wak. Wah, benar-benar udah kelewat batas yang dilakukan Dani sekarang ini. Dia juga menabrak beberapa pejalan kaki yang lewat. Karena panik, Dani pun meninggalkan mobil itu dan terus berlari. Namun orang-orang yang tadi tetap mengejar si Dani, Wak. Hingga akhirnya Dani tersudutkan di sini. Dia pun dipukuli oleh orang-orang itu hingga babak belur. Dani yang mulai sekarat akhirnya menggigit kuping lelaki itu sampai putus, Wak. Waduh, benar-benar kacau si Dani di sini. Entah udah apa aja yang dibuatnya malam ini. Setelah itu Dani menerima telepon dari Laura. Nah, yang gak diduga ternyata si Mila masih hidup dan koma di rumah sakit. Nah, itu berarti sangat berbahaya jika sempat Mila menceritakan yang sebenarnya pada polisi. Lagi-lagi Dani gak bisa berpikir normal, Wak. Dia merasa udah terlanjur jauh melewati batas. Akhirnya dia pun datang ke rumah sakit dan berencana membunuh Mila. Dani pun sampai dan melihat Mila dalam kondisi koma. Nah, di sini dia berencana menghabisi Mila. Tapi dia tiba-tiba melihat dirinya sendiri di kaca. Di situ Dani sadar dia sudah melewati batas. Lalu film pun selesai. Oke, gimana? Kok gantung kali gini ceritanya ya kan? Jadi wah, aku juga nggak tahu si Mila bakal dihabisinya di situ apa cemana. Yang pasti yang bisa kita lihat berawal dari nggak sengaja bunuh orang. Dani sampai melakukan apa aja untuk menyelamatkan dirinya. Jadi menurut kalian udah bener nggak yang dilakuin si Dani ini? Oke, sekian dulu cerita dari film Cross the Line. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.